kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana, laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapak Ibu, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita dan untuk itu kita akan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam ibadah ini sekaligus dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini dalam ibadah persekutuan kaum bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersiap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kaum bapa yang diberkati, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasal 31
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk itu mari kita siapkan bacaan kita, Amsal pasal 31, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di bawah judul Perikop Amsal, Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan kita pada malam hari ini, dalam ayatnya yang pertama dikatakan, inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Siapa Lemuel? Dijelaskan di sana bahwa adalah Raja Masa. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Masa ini adalah sebuah suku yang bertempat tinggal di wilayah Arabia Utara. Dan mereka ini adalah keturunan dari Ismail. Dan bagian Amsal ini berisikan tentang nasihat dari seorang ibu kepada anaknya yang adalah seorang raja yang bernama Lemuel. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa isi daripada nasihat itu? Di sana dikatakan secara khusus yang menjadi nats perenungan kita ialah pada ayatnya yang kelima yang mengatakan, jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Bagian ini mau menjelaskan bahwa jangan sampai pengaruh-pengaruh yang buruk dalam hidupnya pada akhirnya itu membuat Raja Masa yaitu Lemuel pada akhirnya lupa apa yang harus ia kerjakan dan apa yang harus ia lakukan, teristimewa dan secara khusus di dalam ia memimpin suatu bangsa atau memimpin suatu suku bangsa. Misalnya saja di sana dikatakan melupakan apa yang telah ditetapkan, membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Jangan sampai kepemimpinannya itu pada akhirnya mendatangkan penderitaan dan kesusahan bagi rakyatnya, mendatangkan persoalan dan pergumulan bagi rakyatnya oleh karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang datangnya dari luar dan mempengaruhi kepemimpinannya di tengah-tengah suku bangsa Masa. Kekhawatiran itu yang pada akhirnya
disampaikan oleh Ibu Lemuel melalui sebuah nasihat-nasihat bijak. Ya, dengan satu tujuan tentunya bahwa seorang ibu menginginkan anaknya sukses di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawabnya, secara khusus apalagi dia dalam posisi sebagai seorang raja. Berikutnya juga pada ayatnya yang ke-9 di sana ditegaskan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini sesungguhnya kita dapat memikirkan atau kita dapat memastikan bahwa latar belakang dari nasihat ini sepertinya telah terjadi satu praktek yang tidak adil dan tidak benar di tengah kehidupan masyarakat, dan praktek ketidakadilan itu terjadi oleh karena keputusan-keputusan dari pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Sehingga membuat ibu daripada Lemuel menyatakan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Bisa jadi telah terjadi perampasan hak. Apa yang menjadi hak rakyat itu dirampas oleh pejabat-pejabat dari kerajaan masa itu sendiri. Kalau kita baca dalam pembacaan pada pagi hari tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat berkaitan erat. Dalam pembacaan pada pagi hari tadi juga berbicara tentang bagaimana kita diingatkan dan diajarkan untuk jangan merampasi apa yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, oleh orang-orang yang menderita. Allah mengajarkan kepada umat bukan sikap merampas yang berkenan di hadapan Allah, tetapi sikap yang mau menegakkan keadilan, sikap yang mau memenuhi segala apa yang menjadi hak milik orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Kadang-kadang yang terjadi di dalam hidup ini justru karena orang melihat ada orang lemah, ada orang tidak berdaya, ada orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, sehingga menimbulkan atau memancing manusia untuk melemahkan orang lain dan menindas orang lain. Ini sama persis bacaannya dengan tadi pagi dan pada malam hari ini. Satu hal yang mau diingatkan adalah sebagai orang percaya kita diutus bukan untuk mendatangkan kesusahan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita diutus bukan untuk mendatangkan penderitaan bagi mereka yang lemah dan yang tidak berdaya. Tetapi firman mengajarkan bahwa kita diutus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah sesama kita manusia, adalah untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Kita diutus untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu firman yang tadi pagi saya ingin bacakan kembali dalam Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-22 dan 23. Mengapa kita harus menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengapa kita dilarang untuk menindas mereka yang lemah. Mari dengarkan sama-sama. Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sekali lagi saya ingin ulangi, dalam penyampaian firman dalam sapaan pagi ini sudah disampaikan bahwa jikalau engkau merampasi apa yang bukan milikmu, jikalau engkau merampasi dari orang-orang lemah dan orang-orang yang menderita, dari orang-orang yang tidak berdaya, sesungguhnya engkau bukan hanya berhadapan dengan orang itu, tetapi firman Tuhan katakan engkau berhadapan dengan Allah dan Allah akan membela perkara mereka. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Artinya kalau kita coba-coba untuk merampasi apa yang dimiliki oleh orang lemah, orang yang tidak berdaya, maka kematian dan kebinasaan itu yang akan kita alami.
Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saat ini, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, maka firman ini mau menegaskan dan mau memberitakan kepada kita. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta berbela rasa dengan mereka yang menderita dan tidak berdaya. Jadilah pribadi sebagai pribadi orang percaya yang bukan merampas apa yang bukan menjadi hak dan milik kita, tetapi bagaimana caranya supaya kita justru memenuhi hak-hak yang menjadi milik orang-orang yang lemah dan yang tidak berdaya. Belalah mereka, angkat mereka, tegakkan mereka. Kalau mereka lemah, kita yang menguatkan. Kalau mereka jatuh, kita yang mengangkat mereka. Bukan sebaliknya, sekali lagi, justru kita yang melemahkan dan menjatuhkan mereka. Bukan itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang menjalani hidupnya dengan sulit. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Ada banyak orang yang menjadi lemah, ada banyak orang yang tidak berdaya. Mereka butuh dibela. Mereka membutuhkan orang-orang yang berposisi pada mereka. Mereka butuh untuk ditopang. Mereka butuh untuk diangkat. Mereka butuh untuk dihibur dan dikuatkan. Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan memberkati kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita, kepintaran, kemampuan, dan berkat-berkat materi lainnya, maka segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, hendaklah kita teruskan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, maka ketika kita melakukan itu, kita juga telah ambil bagian dalam firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kepada kita untuk menegakkan mereka yang lemah, untuk berbela rasa dengan mereka yang menderita. Maka kita pun telah mengambil bagian untuk mengangkat dan meneguhkan setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Dan Tuhan mengutus kita dengan satu pekerjaan agar kita dapat berkarya dan melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kerjakan dan lakukan itu. Percaya saja bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan ini tidak akan mendatangkan kerugian dalam hidup kita, tidak akan. Tetapi ketika kita berbuat baik dengan sesama kita, maka demikian juga berlimpah-limpah karya Tuhan, berkat kasih Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam syukur kita setelah mendengarkan firman Tuhan sebagai respon, maka bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil mengaminkan firman Tuhan ini, kita mau berbagi, kita mau memberi, dan biarlah persembahan syukur ini dapat kita gunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah umat Tuhan. Kidung Jemaat 289 baitnya yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita bersehati dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah boleh kami dengar bersama saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati kami ya Allah, agar sebagai orang percaya, sebagai umat-Mu, kehadiran kami di tengah dunia ini benar-benar mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Jauhkan kami dari perilaku hidup yang mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi sesama kami. Jauhkan perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang mendatangkan kesulitan bagi kehidupan sesama kami manusia. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, ketika kami berbuat, berkata, dan berpikir, maka kami boleh membawa kebahagiaan, kami boleh membawa rasa aman, rasa tenang, rasa damai, rasa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan Tuhan, jikalau ada mereka yang menderita oleh karena ketidakadilan, mereka yang lemah dan tidak berdaya menghadapi segala situasi dan kondisi saat ini, maka dengan rendah hati kami mohonkan, pakai kami ya Allah, tunjukkan, gerakan hati kami semua, dan bersama dengan sukacita kami mau dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan dan mengukuhkan mereka yang lemah, boleh kami kuatkan. Mereka yang terjatuh boleh kami angkat, sehingga mereka boleh kami tegakkan kembali dan menjalani hidup dengan sukacita. Sungguh ya Tuhan, pakailah kami semua para kaum bapa, dan biarlah firman ini boleh kami kerjakan dan kami mulai dari dalam rumah kami dan lingkungan sekitar kami, dan kami bawa di tengah-tengah masyarakat luas. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang bukan sekedar mendengar, tetapi juga melakukan dengan sungguh setiap firman-Mu. Bapa Sorgawi, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berhadapan dengan pergumulan dan persoalan, baik menyangkut kesehatan maupun membiasakan diri dengan hidup mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga mereka yang kesulitan dan terdampak secara ekonomi. Kami mohonkan dengan rendah hati kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, berikan kami hikmat yang boleh mengingatkan kami terus untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan. Berikan juga kami hikmat Tuhan, agar di tengah persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar, dan dengan sabar kami menanti jalan Tuhan itu, yang pada akhirnya kami percaya akan membawa kami ke hari esok yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Berkati setiap para kaum bapa, setiap kepala keluarga, setiap orang tua, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Jaga pelihara mereka bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Senantiasa berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera-Mu, hamba mohonkan tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka, hingga mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia dan berkecukupan di dalam berkat-berkat-Mu. Bahkan Tuhan, di dalam limpahan dan kecukupan yang Kau nyatakan, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Syukur kami kepadamu ya Allah,
yang senantiasa memperhatikan, peduli dan mengasihi kami. Hamba berdoa secara khusus bagi persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, yang beribadah saat ini dari dalam rumah mereka masing-masing. Bangkitkanlah ya Tuhan semangat mereka semua untuk terus mencari Tuhan, beribadah, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dan mereka boleh melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, mendatangkan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu kami mau jalani dalam berbagai tugas tanggung jawab kami bersama Tuhan dan di dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang masih akan berlangsung Tuhan dalam masa pandemik ini. Ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan secara virtual. Kami mohonkan campur tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dirancangkan, itu semua boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan, dan pelayanan virtual ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik sebagai pemandu lagu dan juga sebagai pemain musik organis. Tuhan memberkati kehidupan mereka, bergandengan tangan dengan tim multimedia GPIB Bahtera Kasih, menjaga dan memelihara mereka semua dalam pelayanan ini. Hamba percaya juga pelayanan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Semuanya akan membuahkan berkat anugerah kasih karunia rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, mereka diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan menjalani seluruh pelayanan ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih, syukur kami kepadamu ya Allah. Berkati kepengurusan persekutuan kaum bapa di lingkup jemaat ini Tuhan, juga para koordinator atau penanggung jawab sektoral. Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh langkah pelayanan mereka. Berkati jemaatmu dari sektor 1 sampai 12. Dalam hidup mereka Tuhan, biarlah dari hari lepas hari, mereka pun boleh merasakan dan menyaksikan kebaikan dan kasih Tuhan dinyatakan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintahan Republik Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, mereka berupaya terus dengan sekuat tenaga mencari jalan keluar di tengah berbagai persoalan yang dimunculkan akibat pandemi COVID-19 ini. Hikmat Tuhan biarlah bersama dengan mereka, karena kami percaya hanya oleh karena hikmat-Mu, maka para pemimpin kami dimampukan untuk mendapatkan dan dimampukan untuk mengatasi segala persoalan pergumulan yang ada, mendapatkan jalan keluar. Oleh sebab itu hanya kepadamu kami memohon. Mari Bapa Sorgawi, dalam Kristus Yesus kami mohonkan, anugerahkan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan saat ini dalam syukur itu, kami memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur ini, agar boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada malam ini.
Tuhan memberkati kita semua.